Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Anak-anak, kali ini kita akan belajar di tema 7, yaitu kebersamaan, dan di subtema 4, yaitu kebersamaan di tempat wisata. Yang pertama, kita akan mengetahui keberagaman tempat wisata kesukaan. Indonesia kaya akan tempat wisata. Ada tempat wisata alam dan buatan. Contoh tempat wisata alam antara lain pantai, danau, dan air terjun. Contoh tempat wisata buatan antara lain kebun binatang dan museum. Semua tempat wisata memiliki kelebihannya masing-masing. Tempat kesukaanmu dan temanmu dapat berbeda. Perbedaan adalah suatu hal yang biasa. Kita harus menghormati perbedaan yang ada. Kedua, kita akan mengetahui kegemaran tempat wisata kesukaan teman di sekolah. Indonesia memiliki banyak tempat wisata yang menarik. Keberagaman tempat wisata kesukaan seseorang biasanya sesuai dengan kegiatan kesukaannya. Berdasarkan tujuan kegiatannya, tempat wisata di Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Tempat wisata edukasi atau pendidikan seperti museum dan planetarium. 2. Tempat wisata rekreasi seperti pantai dan air terjun. Yang ketiga, kita akan mengenal keberagaman suku bangsa teman di sekolah. Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki kebudayaan yang khas. Kebudayaan itu antara lain ditunjukkan melalui bahasa daerah, pakaian adat, kesenian daerah, dan adat istiadat. Sikap saling menghormati adalah kunci kerukunan dan persatuan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Keempat, memperkenalkan beragam tempat wisata kesukaan. Tempat wisata kesukaan setiap orang berbeda-beda. Di tempat wisata yang disukai, kita bisa melakukan berbagai kegiatan menarik. Apa tempat wisata kesukaanmu? Kegiatan apa yang bisa kamu lakukan di sana? Yang kelima, keragaman tempat wisata di Indonesia. Ayo kita mengenal beberapa tempat wisata yang ada di Indonesia berikut ini. Pertama, Pulau Komodo. Pulau Komodo masuk dalam Taman Nasional Komodo. Pulau ini berada di sebelah timur Pulau Sumbawa. Di pulau ini komodo hidup dan berkembang biak. Ada ribuan komodo yang berada di Pulau Komodo. UNESCO menetapkan pulau ini sebagai situs warisan dunia. Kedua, Raja Ampat. Raja Ampat merupakan kepulauan di Papua Barat. Pemandangan kepulauan di sana sangat menakjubkan. Pemandangan bawah laut di sana juga sangat indah. Banyak hewan menarik yang hidup di kepulauan tersebut. Masyarakat di sana juga memiliki kesenian menarik. Yang ketiga, Candi Borobudur. Candi Borobudur berlokasi di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Candi ini sempat terkubur abu vulkanik dari Gunung Merapi. Candi Borobudur ditemukan pada tahun 1814. Candi ini terbuat dari batu-batu andesit yang saling mengunci. Keempat, Danau Toba. Danau Toba adalah danau terbesar di Asia Tenggara.
Di tengah danau terdapat pulau bernama Pulau Samosir. Tempat wisata ini menyuguhkan pemandangan yang indah. Kita bisa berkeliling danau memakai perahu wisata. Kita juga bisa menyeberang ke Pulau Samosir. Yang berikutnya kita belajar tentang fabel. Pertama, ciri-ciri fabel. Ciri-ciri fabel antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, cerita dalam fabel merupakan cerita fiksi atau merupakan cerita karangan penulis. Kedua, tokoh yang ada di dalam fabel adalah hewan. Yang ketiga, hewan dalam fabel biasanya memiliki sifat atau watak seperti manusia. Yang kedua, kata sapaan dalam fabel. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara. Dalam sebuah fabel, kata sapaan dapat dijumpai pada kalimat yang diucapkan oleh tokoh. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih santun saat kita berbicara. Kata sapaan ada beragam bentuk, antara lain nama kedudukan dalam keluarga, gelar, atau jenis pekerjaan seseorang. Kata sapaan dapat diucap dengan menyingkat nama tokoh dalam cerita. Kata sapaan dapat digunakan untuk menunjukkan bentuk keakraban dalam cerita. Kata sapaan biasanya terdapat pada bagian percakapan tokoh dalam cerita. Ayo perhatikan contoh kata sapaan dalam fabel berikut. Pertama, sedang apa kamu di rumahku lebah? Tanya tupai. Kedua, aku sedang mencari makanan tupai. Di pohon ini ada banyak sekali bunga. Bunga-bunga itu menyimpan banyak makananku, jawab lebah. Yang ketiga, menulis kalimat menggunakan kata sapaan. Kata sapaan digunakan saat berbicara langsung dengan lawan bicara. Kata sapaan juga bisa dituliskan dalam bentuk kalimat. Saat menulis, kita gunakan bahasa yang mudah dipahami. Berikut contoh membuat kalimat menggunakan kata sapaan. 1. Aku harap besok kalian datang di acara ulang tahunku. 2. Ayo kita bermain bola di lapangan, Dedi. 3. Apa yang sedang kau lakukan? Kata yang dicetak tebal adalah kata sapaan. Yang keempat, kata sapaan dalam teks fabel. Ketika menulis cerita berdasarkan gambar, kita harus memperhatikan tokoh dan peristiwa yang terjadi pada gambar. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan penggunaan kata sapaan pada ungkapan dalam cerita. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama, tokoh-tokoh yang terdapat dalam gambar adalah kera dan rusa. Kedua, peristiwa yang terjadi dalam gambar adalah seekor kera terjatuh saat bergelantungan di atas pohon. Ketiga, ungkapan yang mengandung kata sapaan adalah makanya lain kali hati-hati kera, ujar rusa. Yang kelima, menulis isi fabel. Fabel adalah cerita fiksi dengan hewan sebagai tokohnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat fabel yaitu nama tokoh atau jenis hewan dalam fabel, sifat tokoh dalam fabel, dan peristiwa yang terjadi dalam fabel. Ayo simaklah fabel berikut. Tupai dan lebah. Sedang apa kamu di rumahku, lebah? Tanya tupai. Aku sedang mencari makanan, tupai. Di pohon ini ada banyak sekali bunga. Bunga-bunga itu menyimpan banyak makananku,
jawab lebah. "Tetapi pohon ini rumahku. Kalau kamu makan di sini, aku khawatir rumahku bisa rusak," ucap tupai. "Aku tidak merusak pohon ini. Kalau aku makan di sini, aku bisa membantu pohon ini lebih cepat berbuah," ucap lebah. "Kamu jangan berbohong. Carilah makanan di tempat lain," ucap tupai. Lebah pun meninggalkan pohon itu dengan wajah sedih. Lebah tidak pernah lagi mencari makan di pohon tempat tinggal tupai. Bunga-bunga di pohon itu pun lama-kelamaan menjadi layu. Tidak ada satu buah pun yang tumbuh di pohon. "Mengapa hanya pohonku saja yang belum berbuah?" keluh tupai. Tupai pun bertanya kepada temannya yang tinggal di pohon sekitar. "Teman-teman, aku lihat di rumah kalian banyak buah yang tumbuh. Bagaimana bisa?" tanya tupai. "Apakah tidak ada lebah yang datang ke pohonmu?" tanya kera. "Beberapa waktu lalu ada lebah yang mendatangi pohonku untuk mencari makanan. Namun aku mengusirnya karena aku kira ia merusak pohonku," ucap tupai. Teman-teman tupai pun menjelaskan bahwa sikap tupai kepada lebah itu salah. Tupai pun menyesali perbuatannya. Ia pun pergi ke sarang lebah untuk bertemu lebah yang dahulu pernah diusirnya. Saat bertemu lebah itu, tanpa ragu tupai langsung meminta maaf. Ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Lebah pun memaafkan tupai. Menentukan nilai pecahan sesuai gambar. Pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Misalnya, saat menyatakan pecahan dari sekumpulan benda seperti contoh berikut. 1 bagian ayam berjumlah 2 ekor. Jadi, apabila kita mengambil 1 ekor ayam, maka nilainya sama dengan 1/2. Pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan bagian gambar yang diarsir seperti berikut ini. Yang pertama, bagian yang diarsir nilainya sama dengan 1/4. Yang kedua, bagian yang diarsir nilainya sama dengan 1/3. Gambar yang ketiga, bagian yang diarsir nilainya sama dengan 1/2. Menyatakan pecahan dari sekelompok benda. Perhatikan contoh berikut. Ibu membeli 6 donat. Diletakkan di piring masing-masing setengah bagian. Dari gambar dapat dilihat bahwa setengah bagian dari 6 donat adalah 3 donat. Perhatikan contoh lainnya. 1 bagian wortel terdiri dari 6 wortel. 1 bagian wortel tersebut dibagi 3 bagian sama banyak, sama dengan 2 wortel nilainya sama dengan 1/3 bagian. Perhatikan contoh berikut. 1 bagian wortel berjumlah 8 wortel. 1 bagian tersebut dibagi 4 bagian sama besar. Maka 2 wortel nilainya sama dengan 1/4 bagian. Contoh berikutnya, dalam satu kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelas tersebut terdiri dari 24 siswa. Maka 24 siswa dibagi 2 kelompok sama dengan 12. Maka 12 siswa nilainya sama dengan 1/2 bagian atau setengah bagian.
Contoh berikutnya, dalam satu kelas terdiri dari 24 siswa yang dibagi menjadi 3 kelompok. 24 siswa dibagi menjadi 3 kelompok sama dengan 8 siswa. 8 siswa sama nilainya dengan 1/3 bagian. Contoh yang berikutnya, satu kelas terdiri dari 24 siswa dibagi menjadi 4 kelompok. 24 siswa dibagi menjadi 4 kelompok sama dengan 6. 6 siswa nilainya sama dengan 1/4 bagian. Menyelesaikan soal cerita tentang pecahan. Perhatikan contoh berikut. Paman memiliki 8 ekor ayam. Setengah bagian dari ayam milik paman merupakan ayam jantan. Berapa ekor jumlah ayam jantan milik paman? Ayo perhatikan gambar ayam milik paman. Ayam milik paman ada 8 ekor. Setengah bagian dari ayam paman adalah ayam jantan. Jadi setengah bagian dari 8 ekor ayam milik paman adalah 4 ekor. Jadi jumlah ayam jantan milik paman adalah 4 ekor. 4 ekor ayam nilainya sama dengan 1/2 atau setengah. Setelah kita belajar tentang pecahan, yang berikutnya kita akan belajar tentang membuat hiasan gambar dari bahan alam. Salah satu bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat hiasan adalah tanah liat. Tanah liat dapat dibuat menjadi karya 3 dimensi seperti gerabah, keramik, dan patung. Selain tanah liat, bahan alam lainnya yang dapat digunakan untuk membuat hiasan adalah daun kering. Daun kering dapat dimanfaatkan untuk membuat hiasan bentuk benda tertentu. Ayo perhatikan contoh gambar berbagai gerabah dari tanah liat dan berbagai hiasan patung dari tanah liat. Membuat bingkai dengan hiasan dari bahan alam. Memanfaatkan sampah merupakan salah satu cara melestarikan lingkungan. Sebelumnya, kamu sudah membuat hiasan dari tanah liat dan daun kering. Kita juga dapat membuat bingkai dari bahan alam di sekitar, seperti biji-bijian, cangkang kerang, dan kulit telur. Berikut adalah contoh hiasan bingkai dari bahan alam, yaitu hiasan dari daun kering. Contoh selanjutnya merupakan hiasan dari kulit telur. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menanti